Big opportunity for Shaquille Van Persie, 17 years of age. Luar biasa kelas. Shin Tae-yong temukan pemain ajaib Liga Eropa. Langsung diangkut ke timnas. Begini faktanya. Luar biasa kelas. Shin Tae-yong temukan pemain ajaib Liga Eropa. Langsung diangkut ke timnas. Benar adanya, PSSI memiliki opsi untuk merekrut Shaquille Van Persie sebagai salah satu pemain timnas Indonesia. Saat ini, Shaquille Van Persie berusia 17 tahun dan bermain untuk Feyenoord Rotterdam U18, menunjukkan bakat yang mirip dengan sang ayah sebagai penyerang tengah. Posisi ini memang menjadi sorotan di timnas Indonesia karena kekurangan dalam sektor tersebut. Dengan catatan 4 gol dalam 11 pertandingan bersama Feyenoord Rotterdam U18 musim ini, Shaquille Van Persie menarik perhatian PSSI. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk kabar gembira mendadak ini. Semoga timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026. Mimin sangat yakin mimpi kita semua bisa terwujud. Ayo Pak Erick Thohir, kumpulkan semua pemain keturunan yang ada di Eropa. Satukan tekad. Indonesia bisa. Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sebelumnya diberitakan, melihat potensi timnas Indonesia di masa depan, tampaknya akan ada peningkatan jumlah pemain keturunan dalam skuad. Meskipun banyak pihak menentang kehadiran pemain keturunan dalam skuad, sebenarnya ada perbedaan yang mendasar antara pemain keturunan dan pemain naturalisasi. Hal ini karena darah Indonesia mengalir dalam diri para pemain tersebut, baik dari ibu, ayah, atau kakek nenek mereka. Salah satu contoh yang menarik adalah Shaquille Van Persie, anak dari Robin Van Persie. Beredar kabar bahwa mantan bomber timnas Belanda dan Arsenal ini memiliki darah Indonesia melalui ibunya, yang neneknya berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Apakah PSSI akan memanfaatkan peluang ini untuk menaturalisasi Shaquille Van Persie? Tidaklah mengherankan jika PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, aktif dalam merekrut pemain keturunan. Anak dari legenda Arsenal dan Manchester United ini bisa menjadi target berikutnya bagi PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pendapat Mimin adalah bahwa memanfaatkan potensi pemain keturunan seperti Shaquille Van Persie untuk memperkuat timnas Indonesia adalah langkah yang menarik. Hal ini dapat membawa variasi dan kualitas baru dalam skuad tim nasional, serta memberikan kesempatan bagi pemain-pemain muda berbakat untuk berkembang dan bersaing di tingkat internasional. Namun, penting juga bagi PSSI dan pelatih untuk memastikan bahwa seleksi pemain dilakukan secara adil dan transparan, serta memperhatikan kriteria kualitas dan kontribusi yang dibawa oleh setiap pemain bagi tim nasional. Manchester United tengah mempertimbangkan untuk merekrut gelandang Tijani Reijers dari AC Milan sebagai opsi transfer potensial guna memperkuat lini tengah mereka dalam bursa transfer musim panas mendatang. Klub ini berencana melakukan perombakan besar di internal mereka setelah investasi yang dilakukan oleh CEO Ineos, Sir Jim Ratcliffe, ke dalam klub. Mereka bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu dalam hal pembelian pemain. Dalam beberapa tahun terakhir, Manchester United seringkali melakukan blunder di pasar transfer dengan mengeluarkan dana besar untuk pemain yang akhirnya tidak memberikan kontribusi yang diharapkan. MU berencana untuk mengincar pemain dengan harga yang terjangkau tetapi memiliki potensi besar untuk menjadi bintang di masa depan. Menurut laporan dari Football Transfers, manajer Manchester United, Erik ten Hag, telah menetapkan Tijani Reijers sebagai prioritas utama dalam persiapan untuk bursa transfer mendatang. Football Transfers juga melaporkan bahwa PSG juga tertarik pada Tijani Reijers. Klub kaya Prancis tersebut dikabarkan ingin membangun ulang skuad mereka mengingat kemungkinan kepergian Kylian Mbappe.
Tijani Rejers, gelandang AC Milan berusia 25 tahun, memiliki darah Indonesia dari Maluku. Saat ini, ia sedang menjalani musim pertamanya bersama AC Milan. Rejers telah memiliki perjalanan yang menarik dalam karirnya bersama AC Milan. Bergabung dengan Milan merupakan langkah penting dalam karirnya di luar negeri setelah meninggalkan Belanda. Lahir pada 29 Juli 1998. Rejers memulai karirnya di tim junior FC Twente dan Zwolle sebelum akhirnya mencapai puncaknya di AS. Setelah dipinjamkan ke RKC Waalwijk selama 6 bulan pada tahun 2020, Rejers berhasil menunjukkan bakatnya dan akhirnya mendapatkan tempat di skuad utama. Performa gemilangnya menjadi kunci dalam pencapaian skuad AS mencapai semifinal Eropa Conference League pada musim 2022-2023. Rejers bergabung dengan AC Milan pada 19 Juli 2023, setelah menandatangani kontrak selama 5 tahun. Menurut laporan dari Milan Obsession, ibunda Rejers berasal dari Maluku, Indonesia, dan telah berhasil beradaptasi dengan baik di Italia. Debut Rejers untuk AC Milan terjadi pada 21 Agustus dalam pertandingan Serie A melawan Bologna, dan ia juga mencetak gol pertamanya untuk Rossoneri pada 11 November dalam pertandingan melawan Lecce di Serie A. Menurut pendapat Mimin, potensi transfer Tijani Rejers ke Manchester United merupakan langkah yang menarik. Rejers telah menunjukkan bakatnya sebagai gelandang yang berpotensi di AC Milan dan memiliki darah Indonesia yang bisa menjadi nilai tambah dalam menjangkau pasar Asia. Namun, Manchester United perlu memastikan bahwa transfer ini akan menguntungkan tim dan sesuai dengan rencana jangka panjang mereka dalam membangun skuad yang kompetitif. Selain itu, manajemen juga harus memperhatikan aspek integrasi Rejers ke dalam tim dan gaya permainan yang ingin mereka terapkan di masa mendatang. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, memiliki rencana ambisius untuk meningkatkan prestasi sepak bola negara mereka pada tahun 2024. Menurut laporan yang diterbitkan oleh media Vietnam, TAU 247, VFF bertujuan untuk mencapai dua hal utama, mengamankan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan memenangkan gelar juara di Piala AFF 2024. Menurut sumber yang sama, VFF telah mengubah strateginya untuk mendukung Vietnam dalam mencapai tujuan-tujuan penting tersebut. Rencana ini meliputi persiapan untuk kompetisi Piala AFF, kualifikasi Piala Dunia 2026, serta rangkaian pertandingan FIFA Matchday. Komite Eksekutif VFF telah merumuskan rencana sepak bola profesional untuk Vietnam dalam 1 tahun ke depan. Pada musim baru 2024 hingga 2025 yang dijadwalkan dimulai pada bulan Agustus mendatang, terjadi penyesuaian jadwal kompetisi, termasuk majunya waktu pelaksanaan Piala Supernasional, V-League, Divisi Utama Nasional, dan Piala Nasional Vietnam. Sementara itu, musim saat ini masih berlangsung dan diperkirakan akan berakhir pada awal Juli dengan final Piala Nasional Vietnam 2023 hingga 2024. Perubahan jadwal ini disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan untuk Vietnam pada tahun 2024.